Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Virus corona saat ini adalah ancaman terbesar bagi umat manusia. Dimulai dari Wuhan, kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Sebab kita tinggal di bumi yang sama. Kalau kamu pernah menggunakan istilah virus untuk menggambarkan sesuatu yang menyebar dengan sangat cepat, maka inilah virus yang sebenarnya, yang harafiah, yang pada versi terbarunya begitu mudah menular antar manusia, yang datang tanpa diundang, yang senyap, dan tumbuh secara eksponensial dalam waktu yang singkat. Bukan dari 2 ke 4 ke 6 ke 8 ke 10, tapi dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 ke 32 ke 64 dan seterusnya. Dan sayangnya, di negara dengan sistem kesehatan yang buruk, serta cara penanganan dan skill manajemen resiko yang lemah seperti pemerintah kita, pertumbuhan itu akan semakin tak terkendali. Terbukti jika kita sekarang jadi salah satu negara dengan tingkat kematian akibat corona terbesar di dunia. Entah karena penanganan yang buruk atau terlambat untuk ditangani, atau ada banyak sekali orang positif virus ini yang belum terdeteksi. Bagi generasi ini, corona barangkali adalah krisis dunia terbesar yang akan kita alami. Lebih buruk dari krisis lainnya yang pernah terjadi. Sebab krisis kali ini turut pula disokong oleh amplifikasi sosial media, ditambah keriuhan hoax yang memberikan sentimen yang memperburuk suasana. Tapi nasi sudah jadi bubur kan? Kita tak lagi bisa mencegah dan menolaknya untuk terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencegahnya untuk menyebar dengan lebih luas lagi, serta mengurangi dampak buruknya bagi kehidupan kita. Jika kita tidak bisa terlalu mengandalkan pemerintah untuk bertindak serius, cepat dan maksimal, maka mari mulai dari diri kita dan keluarga kita sendiri. Disiplin dan menahan diri adalah cara paling efektif yang dapat kita lakukan. Disiplin cuci tangan, disiplin menjaga kesehatan, disiplin menjaga kebersihan, lalu menahan diri untuk tak keluar rumah kalau tak terlalu penting, tak menyentuh barang atau benda saat tak diperlukan, menjaga jarak saat berinteraksi, tak ngeyel, dan bersabar. Dan badai pasti berlalu. Pengalaman menunjukkan itu. Umat manusia kemungkinan besar belum akan punah karena virus ini. Setidaknya ada 2 skenario yang dapat terjadi. Ditemukannya vaksin yang ampuh dan atau virus tersebut bermutasi serta melemah dengan sendirinya. Seperti H1N1 yang sebelumnya begitu mematikan yang kini telah jadi flu biasa. Tapi itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setidaknya dibutuhkan waktu hingga berbulan-bulan ke depan. Atau paling buruk, ia akan memakan waktu hingga bertahun lamanya. Yang jadi tanda tanya besar adalah apa yang akan terjadi saat kita berada dalam kondisi ini dan apa yang akan terjadi setelahnya. Pergeseran pola hidup yang menimbulkan kebiasaan baru, kerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan interaksi sosial yang berjarak. Kalau kamu ke Alfamart dan membuka pintunya dengan siku selama 1 hari, mungkin itu biasa. Tetapi kalau kamu melakukannya berbulan-bulan, mungkin kamu akan meneruskan kebiasaan tersebut untuk waktu yang lama. Kalau kamu menemukan cara untuk bekerja dari rumah yang tak mempengaruhi penghasilanmu secara ekstrim, mungkin kamu akan meneruskannya. Kalau kamu belajar dari rumah secara online dan tetap pintar, mungkin kamu juga akan meneruskannya. Betapa banyak pilihan-pilihan yang saat krisis terjadi, sesuatu yang sebetulnya ad hoc, berlanjut saat kondisi sudah pulih. Sesuatu yang tak lazim saat normal, menjadi lazim saat krisis, dan menjadi mainstream saat krisis selesai. Sisi positifnya, kita akan menjadi lebih efisien, dipaksa untuk migrasi ke industri 4.0 dengan lebih cepat. Tapi di sisi lain, ini akan mengubah banyak hal, mengubah banyak bisnis, membolak-balik tatanan masyarakat kita, memiskinkan yang kaya, membuat yang pas-pasan jadi melarat, sekaligus memunculkan orang-orang kaya yang baru. Krisis memang buruk, tapi setiap krisis adalah peluang, sebuah pintu kesempatan yang terbuka lebar bagi mereka yang jeli. Lalu apa yang harus kita lakukan? Paling penting, tentu tetap tinggal di rumah hingga pandemi ini mereda. Saya yakin itu akan terjadi hingga berbulan-bulan atau bahkan sampai tahun depan. Satu hal yang pasti, semakin banyak orang yang terlibat untuk disiplin melakukan ini,
semakin kecil dampak buruk yang ditimbulkannya dan semakin cepat badai ini berlalu. Mungkin ini saat yang tepat bagi kita untuk lebih dekat dengan keluarga, menikmati rumah setelah sebelumnya hanya jadi tempat kita numpang tidur. Mungkin ini saat yang tepat untuk mendapatkan istirahat yang lebih. Sebab pada berbagai kondisi, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Mundur 2 langkah untuk maju 10 langkah. Dan selain itu, di rumah bukan juga berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa dan jadi tak produktif. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan dari dalam rumah. Dan justru inilah kesempatan kita memiliki banyak waktu untuk belajar dan mengasah diri kita. Sebab setelah ini, tantangannya akan jauh lebih besar lagi. Masyarakat akan berubah, bisnis akan berubah, seluruhnya akan berubah untuk mencari titik keseimbangan yang baru. Mewadahi mereka yang siap dan membuang orang yang terlambat karena ketinggalan kereta. Jangan bosan. Jika kamu bosan sekarang, kelak kamu akan bosan membenahi penghasilanmu. Bosan di rumah kala corona melanda hanya bagi orang yang lemah. Maka tetap di rumah, tetap belajar, tetap produktif, dan mari kita berdoa agar badai ini segera pergi. Semoga كورونا بلاء من الله نزل بنا، فهل نقابله بالسخرية والضحك والنكت؟ كل يوم أفتح واتساب نكت وضحك ومقاطع، بس خلاص عجبا لمن لا يعتبر بما يجري ولا يخاف من غضب الله وعقابه، وكأن البلاء أمر عادي. السخرية يا أحبة في مثل هذا المقام هو من تسلط الشيطان وعلامة من علامات قسوة القلب. أما قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أما نرى ما حولنا؟ أما نرى المرضى والموتى؟ ماذا ننتظر؟ تنزل علينا آفة من السماء تهلكنا حتى نعتبر ونتوب إلى الله؟ أتدرون كيف يقابل المسلم البلاء والمصائب؟ يقابله بالتوبة، يقابله بالإنابة، يقابله بالدعاء، يقابله بالتضرع. تضرعوا. وانت يا من تنشر النكت والمزاح والمقاطع المضحكة ما عندك إحساس، ما عندك قلب، ما عندك دم. الدراسة علقت، الحدود أغلقت، المساجد أقفلت، الجمعة والجماعات عطلت، المؤذن يقول صلوا في بيوتكم، العمرة أوقفت منذ 20 يوم، لم يعتمر إنسان على وجه الأرض. هل كره الله انبعاثنا فثبطنا؟ هل هذا كسب أيدينا؟ هل جاهرنا بالمعصية فأعرض الله عنا؟ هذه نذر لا مجال فيها للسخرية. قال بعض السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أليس الوباء برسول؟ أليس المرض بنذير حتى نعود ونصحح المسير؟ هذه الآية ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل تشمل الرسول ومواعظ الرسول، كما قال الطاهر بن عاشور قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن لم تخف اليوم فمتى تخاف؟ أنا أدعوك إلى حسن الظن بالله، لكن مع هذا الحسن الظن لا بد من اتخاذ الزاد، وزادك هو التوبة وحسن العمل. ربنا ظلمنا أنفسنا. Anda sehat selalu dan titip salam untuk keluarga. Salam untuk keluarga. اضحك خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك. اضحك مثل طفل بأول عمره، مثل بنية تقطف زهرة، مثل أم تبوس ولد راجع من برا. اضحك لدنياك، اضحك لدنياك،
اضحك لدنياك تضحك معاك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا. Salam tumma ataitum bil ma'ruf wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Walladzina fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yantasannah, fanzur ila himarika balinaj'alaka ayatan linnasi, fanzur ilal idami kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahman lamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Qala Ibrahim ولا يعلى عليه، هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه لن تستقيم.